wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Setelah dalam ayat yang lalu seruan umum kepada segenap seluruh manusia agar mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah saja. Itu Allah Rabb mereka yang telah menciptakan mereka dan yang orang-orang sebelum mereka. Dan Allah yang telah mengeruniakan berbagai macam karunia kepada mereka manusia sehingga mereka bisa hidup di bumi dengan sebaik-baiknya. Maka beralih kembali kepada Al-Quran, di mana di ayat kedua dinyatakan bahwa kitab Al-Quran yang Allah turunkan itu sebagai hudan. La raiba. Tidak sedikit pun ada raiba, keraguan dalamnya. Apa itu raiba? Keraguan-raguan yang disertai dengan keguncangan hati dan kegelisahan jiwa. Raib, keraguan-raguan disertai dengan kegelisahan atau keguncangan hati serta kegelisahan, namanya raib. Sehingga dia tidak bisa mengambil suatu sikap. Orang terjemahkan bahasa kita ragu. Nah, di ayat kedua dikatakan la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Setelah dijelaskanlah sikap daripada tiga golongan manusia, orang beriman, kafir, dan orang munafik, maka kembali lagi diingatkan, wa in kuntum, dan jika kamu fi raibin, masih dalam keraguan, keguncangan, kegelisahan hati, tidak adanya kemantapan dan ketenangan dalam menerima petunjuk Al-Quran. Nah, tumnya ini, in kuntum itu, jika kamu, ditujukan pertama tentu kepada kafirin dan musyrikin. Karena mereka lah yang ragu. Walaupun mereka terdapat mengingkari, mendebat dan membantah, mereka lah yang ragu. Jadi jika kuntum adalah kamu, hai kafirin, hai musyrikin, gitu, fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, tentang Al-Quran yang telah kami turunkan, yakni kami wahyukan, ala abdina, kepada hamba kami, fa'tu di sini. Tapi sebelum kita memahami fa'tu, di sini memakai kalimat abdina, abdun. Abdun orang terjemahkan bahasa kita atau di sini hamba. Nah, dalam kitab yang kita bawa abdun itu sebetulnya sesuatu
satu panggilan yang nama atau panggilan yang mulia. Abdul. Kalau dinisbahkan kepada Allah, Abdullah. Abduhu wa rasuluh. Karena tidak ada sesuatu yang paling mulia melainkan menjadi hamba, hamba yang mencipta. Abdullah, Nabi sendiri dalam salah satu kalimat syahadat kan gitu ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu, abdun itu kan ta'abbud wa tadallul. Adu ta'abbud pengabdian. Tazallul menghina, merendahkan diri kepada siapa kita mengabdi. Sebab biasanya seorang budak, siapapun budak, dia direndahkan, dirinya direndahkan oleh tuannya, oleh pemiliknya. Sehingganya dia harus melayani tuannya, bekerja untuk tuannya, hidup untuk tuannya, mengapa-ngapanya untuk tuannya. Itu kalau kepada manusia. Nah, sini kalau kita bilang Abdullah, abduhu, Abdullah, abdina, berarti menjadi hamba, menjadi budak yang hidupnya dan apapun yang dilakukannya adalah untuk Allah. Itu yang Abdullah. Jadi orang kalau dipanggil Abdullah, mengapa-ngapanya dia harus untuk Allah. Dia harus mengabdi, merendahkan diri, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Nabi Muhammad dipanggil itu dia, abdina, abdina. Dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Setelah jelas, kita kena itu. Jadi, mimma nazzalna ala abdina. Jika kamu ragu atau masih dalam keraguan setentangan apa yang telah nazzalna kami turunkan, yaitu kami wahyukan atas hamba kami yang bernama Muhammad. Muhammad itu adalah hamba kami, bukan setara dengan kami, bukan sejajar dengan kami. Dan tidak boleh menyamakan hamba dengan penciptanya. Itu makanya orang yang agak keras pemahamannya mensejajarkan Nabi dengan Allah, tidak boleh. Sebagaimana biasa dipajang, tidak boleh katanya. Kenapa? Itu bukan satu ketua, bukan satu wakil. Kau disejajarkan. Enggak. Itu yang keras pendapat. Salah satunya kalau Syekh Utsaimin. Tidak boleh sejajarkan. Nah, jaga itu. Mengkaji kita kan tidak kaji itu. Status Nabi Muhammad itu manusia, hamba. Hamba yang menghambakan diri kepada penciptanya. Menghambakan diri, mengabdikan kepada pencipta. Itulah yang disebut ibadah. Ini manusia dipanggil hamba agar dia sadar statusnya adalah statusnya hamba. Dia harus mengabdi, tunduk, taat, patuh, merendahkan diri, dan itu adalah suatu yang termulia pekerjaan. Apa yang telah diturunkan kepada hamba kami? Al-Quran yang diwahyukan. Maka
Namanya jawab syarat ini. Maka oleh sebab itu datangkanlah oleh kalian, oleh kamu. Kamunya siapa? Kamu yang tadi. Kamu kafirin, kamu musyrikin. Kapanpun, dimanapun, di masa apapun. Sampai sekarang terbuka tantangannya. Fa'tu bi surah. Maka datangkanlah, yang ini buat. Bikin, buat, susun. Suatu surat. Mim misli. Yang semisal dengan Al-Quran ini. Kata para ulama bahasa, min itu tidak terjemahkan karena sifatnya adalah zaidah. Penguat saja, tambahan sebagai penguat. Maka terjemahnya bukan dari semisalnya, tapi langsung saja surat yang semisal dengannya Al-Quran. Surat itu bagian daripada Al-Quran. Kemudian setelahnya ayat. Itu tidak usah Al-Quran, tapi satu surat yang terpendek saja. Jika kamu masih dalam keraguan setelah diterangkan di atas, itu tantangan namanya. Kata beliau, kalimat fa'tu ini adalah li ta'jiz. Apa yang ta'jiz? Untuk menyatakan dan melemahkan. Itu namanya tahdid atau tantangan. Diago. Kalau bahasa orang Balaynya, mereng-reng-reng. Ya. Tuh, mereng-reng. Mereng-rengnya ada jaknya turun cah. Nah, keleman canah. Kalau ibadah dia, nah, keleman cah. Itu ta'jiz. Ini tak taluk dia. Cuman muncul memang karya kalau macam mana ta'jiz melemah supaya nampak kelemahnya memang nak taluk dia turun tu nang karya cuma pelajaran Sarawak ni fa'tu maka karena itu datangkanlah oleh kamu. Nah, ini datang bikinlah oleh kamu, buatlah, susunlah oleh kamu satu surat saja yang semisal dengannya. Mim mislih. Mislihi semisal dengannya. Menariknya para ulama-ulama menyebutkan. Mislihi itu kan yang semisal dengannya. Nya itu. Kalau menurut jumhurul ulama, mayoritas kebanyakan ulama ahli tafsir menyatakan mislihi itu, hi itu Al-Quran. Mislihi, hi itu Al-Quran. Maka berarti maknanya yang semisal dengannya Al-Quran. Tidak salah sama yang semisal dengan Al-Quran. Hi itu. Ada juga ulama bahasa menyatakan fa'tu bi suratin min kitabim misli. Datangkan pula suatu surat sepertinya Al-Quran ini. Apapun dia. Dan ada juga yang memahami yang ketiga. Nabi Muhammad. Apa itu? Maka datangkanlah olehmu. Bawalah olehmu. Yang semisal. Semisal apa? Semisal dengan Nabi Muhammad itu. Tidak pandai nulis. Tidak pandai baca. Sehingga dia tidak pandai nulis, tidak pandai baca. Tetapi apa yang disampaikannya itu adalah Al-Quran itu.
Kembali kita kepada makna yang banyak dipegang oleh para ulama. Maksudnya di sini adalah Al-Quran. Memang kalau dibaca ketiga pendapat itu, supaya kita jangan kaku. Jambai ko na nawa miyang naman nata. Ano man dun? Tibo di fikih namanya. Mikih perbandingan, mukaran. Dibaca, dipelajari, dipahami. Iko, ba menurut pendapat Imam Syafi'i, balo pendapat murid Imam Hambali, balo pendapat guru Imam Syafi'i Imam Maliki, dan balo pendapat 6 tertua itu Imam Hanafi, dan seterusnya mujtahidin. Sehingga kita tak nandawa menan, nambadanga. Kalau tak nandawa, tak sah, tak betul. Kalau ada kait, tak jadi. Pokoknya ada kait. Mengada kait ke pekan. Tak, kalau ada satu, tak jadi. Mengada satu, kau. Tak, malah didengar. Tahu lo kita alasan. Pemahaman dari mana sumber dalilnya. Di sini ini tiga mah. Hi-nya itu mim misli, kalau min lah jaleh itu zaidah. Yang semisal dengannya, nya pertama Al-Quran. Yang kedua, nya kitab yang lain yang sebanding sama dengan Al-Quran. Yang ketiga, Nabi orang manusia yang sama dengan Nabi Muhammad ni. Sama-sama tidak pandai tulis besar, tidak pandai nulis, tidak pandai baca, tapi nya menerima suatu kalam. Sebab yang mereka ragui kan dua tu. Al-Quran je, Nabi yang tidak pandai tulis baca tu yang mereka ragui. Sehingga mereka tuduh Nabi itu gila. Ahli syair. Kan? Dan tukang sihir. Itu dia. Nah, mari kita lanjut. Wad'u syuhada'akum. Dan panggil syuhada'akum. Orang terjemahkan kata-kata syuhada, penolong-penolong, pembantu-pembantu kamu, untuk membantumu, atau untuk menyaksikan dan menjadi saksi bahwa kamu memang telah membuat satu surat yang pendek seperti Al-Quran. Syuhada kan syahidah, saksi. Maka bisa dimaknai syuhada di sini adalah penolong, a'wan, atau pembantu. Juga penyaksi orang yang menyaksikan. Termasuk pembela. Panggillah selain daripada Allah. Mendunilah. Kalau kamu masih ragu, datangkan satu surat. Satu surat jadilah. Lalu panggil pertama pembantu-pembantu, penolong-penolong kamu, siapapun dia, panggil semuanya. Bahkan lebih hebat tantang itu dalam firman Allah Ta'ala surat apa? Surat Al-Isra. Surat Isra itu surat ke-17 ayat 88. Itu paling kuat. Katakanlah kulla ini jitamatil insu wal jin. Katakanlah jika berhimpun dan bergabung manusia dan jin untuk mendatangkan atau membuat seperti Al-Quran ini, la yaitu Nabi Muslim, tak akan mampu. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka itu saling kerjasama dan saling membantu. Ini bukan si kafirin saja.
berhimpun, bergabung, jin atau manusia dan jin dan manusia bergabung semua. Kan hebat tantangnya tuh. Hebat tantangnya. Kalau yo berhimpun lah. Tidak usah baca banyak, satu surat saja. Itu mengkonon namanya ta'jiz, melemahkan mereka. Melemahkan mereka supaya mereka sadar bahwa mereka itu hanyalah membantah-bantah saja. Di syuhada, panggillah syuhada kamu, penolong-penolong kamu, atau pembantu-pembantu kamu yang kalian yakini bisa menolong, bisa membantu, dan bisa menjadi saksi atas kebenaran kalian. Andaikan di sidang nanti diadu materinya, kan uji materi. Kan uji materi ke mahkamah, uji materi. Panggil itu saksi-saksi. In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Di kitab saya ini juga ditulis sini. Syuhada itu adalah juga termasuk di situ alihah. Sembahan-sembahan kamu yang kamu anggap bisa menandinginya. Bisa pula dia menurunkan Al-Quran. Apa yang mereka sembah batu, suruh batu itu menurunkan wahyu. Batang kayu, suruh batang kayu itu. Panggil dia. Matahari, rembulan, bintang, panggil dia. Untuk menurunkan kepada seorang hamba yang semisal Al-Quran. Inilah namanya tantang. Dan tantang ini terbuka untuk umum. Itu terbuka untuk umum. Di sepanjang zaman. Kini kalah canggih orang abek lah. Susun satu surah. Dari segi bahasanya oke. Dari segi keilmiahnya oke. Dari sisi sejarahnya oke. Dari segala sisi. Sebab tidak dipilah-pilah. Tidak dipilah-pilah. Tidak dari sisi kau saya. Dari semua sisi. Bikin satu surat. Tidak mampu cari pendiking, cari pendukung. Cari pembela, cari penolong, cari pembantu. Gabung semua. Penduduk langit, penduduk bumi, jin dan manusia. Itu kan tak tanggung-tanggung tentang itu. Kalau masih ragu. Bawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, tanzilum min Rabbil Alamin. Bayangkan sampai berjumpa Allah berkali-kali. Salah satu surah Al-Waqiah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu liqasamun law ta'lamuna azim. Sesungguhnya itu sumpah yang sangat besar itu. Allah bersumpah dengan bintang-bintang semua. Bahasa Al-Quran ini, innahu laqur'anun karim. Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia. Sebab kan? Kita umat Islam tidak ragu. Cuma belum menjadikannya petunjuk. Kenapa belum menjadikannya petunjuk? Kau tak pulang kau balik kan? Termasuk umat Islam zaman kini kau hobinya membaca sebaru. Hobi membaca, hobi mencari fadilah, hobi mencari pahala. Tapi kalau untuk memahami nanti nak hobi lah. Hendak hobi lah. Untuk beraja petunjuknya, anda hobi lah. Ini hobinya mana? Membaca. Baca tu hobi mensedekahkan. Tahu hobi mensedekahkan? Baca Al-Fatihah, sedekahan. Baca Yasin, sedekahan. Hobi bersedekah. Tak boleh kah? Tak, kaji kita bukan tak boleh. Kaji kita hobi. Alun hobi le memahami surah Yasin. Mempelajari isinya, apalagi mengamalkan. Contohnya begitu. Masih hobi kita membaca surah Al-Muluk kalau tapi alun hobi le mempelajari isi kandungan surah Al-Muluk. Memahaminya, menjadikannya pegangan. Baca surah Al-Waqiah dan seterusnya.
Jadi hobi membaca dan hobi mengasih hadiah pahala. Kita kasih kau balik. Inti ayat nangka 23. Namanya tantangan. Siapapun yang masih fi raibin, dalam keraguan. Keraguan adalah keraguan disertai dengan keguncangan dan kegelisahan jiwa, itu yang keraguan. Dalam keraguan setentangan wahyu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan kedua, ditantang mereka. Bikinlah, buatlah satu surah, tidak panjang-panjang, cari surah terpendek. Ya, yang terpendek. Dan untuk itu dibikin tantang berikutnya. Silakan berkumpul, berhimpun. Pakar daripada segala pakar. Narasumber, praktisi, apa namanya lagi? Pemikir. Itu. Apapun gelarannya, panggil apapun gelarnya, panggil, semuanya berhimpun. Jinnya kah? Manusianya kah? Yang di langit kah atau yang fa'tu, bikin datang. In kuntum shadiqin, jika kamu itu benar dalam anggapanmu, benar kamu itu dalam tuduhanmu, dan seterusnya. Dan fa'il lam taf'alu, kata-kata lam itu tidak pernah. Maka jika lam taf'alu, maka jika lam itu kan orang terjemah, masa kita juga tidak. Jika, maka jika, di sini saya baca terjemahan, saya kopikan terjemahan supaya jangan salah. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya. Lam itu menafikan, menidakkan masa lalu. Selama ini, sampai detik ini, kamu tidak mampu memperbuat. Lam. Nah, itu kata lam, menidakkan masa lalu sampai kini. Kemudian yang kedua, lan juga tidak, tapi menidakkan yang akan datang selama-lamanya. Kalau begitu, maka jika tidak pernah kamu bisa selama ini, taf'alu, memperbuat, mengerjakan, melakukannya, pun setelah dibantu oleh sekian banyak para ahli, tidak pernah, belum pernah. Sampai kini masih kita baca dulu lam taf'alu. Kalau lah berlalu itu tak lam. Maka jika tidak pernah kalian bisa salamuko sejak awak mengecek alun-alun pernah lombe. Alun-alun pernah mencoba menentang, mencemeh-cemeh saja. Mengecekkan Al-Quran itu bagaimana begini begitu itu saja. Pandai. Demikian pandai. Sampai kini lam je namanya. Nang kakate lan kakate. Walan tafalu, dan sekali-kali tidak akan pernah sampai kapanpun. Dua dinafikan, dua ditidakkan. Menidakkan dan sudah, menidakkannya akan datang. Itu bukti kemujizatan, itu resah bukti kemujizatan Al-Quran. Bahasa Al-Quran kau memang kalamullah. Kenapa kita ditantang? Kan ditantang tu. Tak pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Tidak pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Di mana kita memahami lan. Lan itu sekali-kali tidak akan pernah bisa. Sampai kapanpun. Dan ini kau terbuka. Tantangan berlaku untuk umum.
tanpa batas usia, tanpa latar belakang pendidikan, saja anak PAUD sampai profesor, terbuka untuk umum. Jawabannya dua itu. Tidak pernah, tidak akan. Tidak pernah, tidak akan. Kalau mantun, itu betul lah. Fattaqun nar, mantun salah. Nak kata lo jadi kalian fattaqun nar. Fattaqun nar. Peliharalah, jagalah diri kalian daripada neraka, sebab siapa yang menentang Allah, menentang Rasulnya, menolak kebenaran Al-Quran, ujungnya an-nar. Fattaqun nar, maka peliharalah dirimu daripada neraka. Ittaqu, pelihara. Digambarkan sedikit sini, fattaqun nar itu. Waquduhan anan waqud. Yang waqud itu adalah bahan bakar. Bahan bakar atau apapun dia bahan bakar yang digunakan untuk menyalakan api. Ya, apapun yang dipakai untuk api supaya bisa nyala namanya waqud. Waqud. Neraka itu waqudnya 4. Jin sudah jelas, manusia sudah jelas, sembahan-sembahan yang disembah. Sembahan-sembahan itu nanti andaikan dia tidak nampak, khayalan dijadikan benda. Andaikan tidak nampak, nanti sembahan-sembahan itu dijadikan menjadi benda, materi. Sehingga dikatakan antum, kamu itu, dan apa saja yang kamu sembah menjadi bahan api neraka. Berarti apapun yang disembah oleh manusia dalam surah apa? Surah Al-Anbiya itu. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Al-Anbiya surat ke-21 ayat 98. Surat ke-21 nanti ayat 98 bunyinya hasabu jahannam. Anan hasabu kayu bakar. Jadi sesungguhnya kamu dan apa saja yang kamu sembah, kamu jadikan dia sembahan sebagai Tuhan-Tuhan yang kamu sembah di dunia ini selain daripada Allah, semuanya itu hasabu, kayu bakar jahannam. Nah, yang disembah manusia ada yang berbentuk berfisik, ada yang khayalan. Sampai-sampai Nabi Isa yang disembah pun dimasukkan ke neraka jelmaannya. Jin tertentu, setan tertentu dijelmakan dia menjadi bentuk Nabi Isa, sehingga siapapun penyembah-penyembah Nabi Isa dimasukkan dalam neraka. Agar jelas itu kehinaan. Kehinaan bahwa apa yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa apa-apa. Kalau memang Tuhan lah yang disembah selain Allah itu, pasti dia membela pengikutnya, membantu dan menolongnya. Tidak bisa apa-apa. Dan kemudian batu al-hijarah. Dalam beberapa tafsir katakan hijarah itu kibrit. Kibrit itu batu belerang. Jadi batu belerang-belerang yang cepat terpanggang dan baunya busuk, nah itu jadi bahan bakar. Bagi ulama yang merinci, jadi 4 bahan bakarnya. Bahan bakarnya
4 manusia. Di sini dikatakan uiddat fattaqun nar allati waquduhan nas, manusia, batu belerang. Kemudian apa lagi? Sesembahan, apapun yang disembah. 4 lah. Di samping neraka itu sendiri sudah nyala-nyala, sudah berapi-api, maka mereka saling memakan satu sama lain. Ada tambah pula bahan bakarnya. Manusia masuk ke dalam neraka itu 2. Pertama untuk dibakar, kedua sekaligus jadi bahan bakar. Tidak habis-habis. Karena kita, jangan kita lah. Karena manusia yang masuk di situ tidak habis-habis. Terus diganti dengan daging kulit baru. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka dan daging-daging mereka hancur, otomatis langsung diganti. Sehingga azab itu terus menerus mereka rasakan. Itulah kehidupan di sana, la yamutu fiha wala yahya, tidak mati, tidak hidup. Itu namanya ancaman. Diancam, fattaqun nar, maka pelihara, jagalah dirimu dari neraka. Bagaimana cara menjaga dari neraka? Ya, sembahlah Allah. Ikutilah Nabi. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Bicara kan 3 hal. Sembah, taati, patuhi Allah. Ikuti Nabi Muhammad. Jadikan Al-Quran petunjuk. Kan pangkalnya hudan itu. Jangan lupa itu. Kita di hudannya itu yang sering lupa. Kita tidak akan pernah tahu hudannya kalau tidak pernah belajar. Beratus beribu kitab tafsir yang ditulis oleh pakar-pakar ahli-ahli untuk menjelaskan hudannya ini. Kalau Al-Quran saja ini deh. Ini sudah pakai terjemah lah. Quran ini deh, pakai terjemah. Tapi ulama-ulama yang pakar di bidangnya masing-masing mengupas, mensyarah, menjelaskan hadis-hadis berkaitan dengan Al-Quran dan tambahan-tambahan lain. Sehingga beribu. Di saya saja, walaupun tidak pandai saya baca, tapi saya pajang di rumah saya. Satu dinding Al-Quran tafsiran dari berbagai macam jenis tafsiran. Bukan di internet, bukan di Android, di Quran. Sedinding. Belum tamat. Karena saya baca satu-satu. Enggak bisa orang baca semua satu-satu bisa. Hah? Belum tamat. Untuk menjelaskan hudan. Hudan itu yang ditinggalkan. Mula saja dibuka Quran lah hudan isinya. Abang kau lari kita daripada hudan. Sahabat-sahabat Nabi itu, kalau kita baca sejarah mereka kau tidak ingin cepat-cepat turun ayat baru. Kenapa? Mereka belum lagi mengamalkannya begitu. Kira begitu gaya. Tidak salah kalau kita mengaji. Dan jangan salahkan kalau kita mengaji. Karena yang penting adalah kalau untuk turun saja sekaligus sudah selesai ini. Tapi Allah tidak menurunkan sekaligus, bertahap supaya dapat diresapi, dipahami, diamalkan. Turun sekaligus tidak masalah. Tapi mengapa diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu supaya ingat begitu cara orang memikir. Semenjak Nabi di Gua Hira sampai ayat terakhir turun, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, surah Al-Baqarah. Selama 22 tahun 2 bulan lebih.
Tidak lama setelah itu beliau wafat. Bertahap. Kenapa bertahap? Ala muktin, bertahap supaya nanti dapat diresapi. Maka tugas kita, kalau ayatnya dapat, cuma balik. Zalikal kitabu la raiba in kuntum fi raibin. La raiba in kuntum fi raibin. Tak jodoh. Fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijar. Peliharalah dirimu daripada an-nar, daripada neraka. Ya Allah sudah katakan uiddat. Uiddat itu katanya fi'il madhi majhul, pasti telah dipersiapkan. Tidak Allah persiapkan, telah dipersiapkan dengan segala sesuatunya untuk orang kafir. Kalau kalian mengingkari, menentang, disuruh pula buat, tidak pula. Ancaman terakhir, takut neraka. Pelihara neraka. Sebab kalau kalian masih kafir, maka neraka itulah untuk kalian tempati dan sudah dipersiapkan bahan bakarnya 4. Kalian nama mengkang, jin dan satu, dan apa yang kalian sembah serta batu-batu kibrit. Demikian kira-kira kaji kita pagi hari ini. Yang intinya lah dapat di kita. Intinya lah dapat. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Amin. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.